Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 24782047. Nah, di sini saya akan menjelaskan packet tracker 3.5.5. Langsung saja kita ke tugasnya. Oke. Di sini yang berjudul Packet Tracer Invest the TCP atau EAP and UC Models. Nah, kita akan melakukan investigasi TCP/IP dan IC model yang lagi berjalan. Kita langsung saja ke instruksinya. Nah, di sini mencontohkan HTTP web traffic. Lalu step pertama judulnya switch from real time to simultaneous mode. Jadi kita harus mengubah modenya. Caranya dengan cara mengklik simulasi mode dari real time ke simulasi mode. Nah, ini fitur ada di sini, simulasi. Nah, simulasi mana? Kita coba ke mode simulasi. Nah, setelah itu masukkan HTTP. Jika kalian HTTP-nya belum filter, ininya nih, kita edit, list, edit filters, kita ubah ke mesh HTTP. Bisa juga kalian menggunakan soal non. Nah, jadi kita pakai HTTP aja. Kalau kalian mencet lagi, dia akan otomatis klik semua HTTP aja. Karena perintahnya HTTP ya teman-teman. Dah. Setelah itu kita akan generate web HTTP trafficnya dengan cara klik client, habis itu ke desktop, kita ke web browser. Tunggu bentar, emang agak sedikit delay ya. Nah, lalu kita ketikkan www.oc.local www.oc.local klik go lokal pakai C. Kalau kita go, karena waktunya ini lama, kita bisa karena waktu lama kita akan menekan tombol ini nih 4 kali. 1, 2,
Hmm, tuh 4 muncul ya, karena disuruhnya cuma di sini disuruhnya cuma 4. Lalu kita akan merubah tampilannya. Nah, sudah berubah jadi web server. Nah, di sini ada pertanyaan link URL DSP. Lalu kita akan lanjutkan langkah berikutnya. Kita klik capture word first time. Kita klik kotak pertama. Kita akan klik kotak pertama yang paling atas. Nah, kalau di sini ada pertanyaan lagi, ensure the OC model. Lalu kita klik layar 7. Sudah, di sini ada pertanyaan lagi. Apa informasi yang ada di bawah OC layer dan model layer? Nah, ini informasinya ada nih, di HTTP client send a HTTP request to server. Jadi HTTP clientnya ini mengirim permintaan ke server. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi, what does IP? Nah, di layar 4. Oh, letaknya itu di mana? Di layar 4. Di outlier column. Nah, destination portnya jadi 80. Setelah itu ditanyakan lagi di mana letak destination IP-nya. Tadi kan port, sekarang IP. Nah, di sini ada di layar 3 di bawah ada destination IP ya. 192.168.1.254. Nah, di situ disebut di bawahnya ada pertanyaan lagi, apa informasi yang ada di layar 2? Informasi yang ada di layar 2 ada di, nah ini informasi nih. Nah, ini informasinya yang ada di layar 2 ya teman-teman. Ada 1 2 3 informasi. Nah, lalu setelah itu kita jadiin from, lalu kita kasih MAC address. Klik ini step berikutnya ada klik the outbound PDU detail steps. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, ini kita disuruh membandingkan IP section yang ada di PDU ini sama yang di OC model. Ini IP section. Lalu kita ke OC model, tepatnya di layar 3. IP header ini IP source-nya 1.1. Nah, bener ya, 1.1, destination 254. Nah, bener 254. Lalu kita lanjut informasi tentang CPU model. Outbound di TCP. Nah, kita samain
source portnya 1025, bener 80, bener ya 80 sama 125. Lalu kita ngecek HTTP design of the PDU. Kita lihat ya HTTP request. Nah, hostnya www.osi.local. Kalau di OSI model ada di layar ke 7 HTTP. The HTTP client send HTTP request to the server. Nah, bener ya. Setelah itu kita close dulu. Nah, di sini cuma Nah, di sini cuma layar pertama yang aktif ya. Bener ya. Setelah itu kita akan lanjut kotak berikutnya, kotak ketiga. Sabar, agak delay ya. Nah, nggak muncul. Nah, di sini ada informasi layar volume. Nah, di sini ada dua forum yang aktif, in layer dan out layer. Nah, kita lihat layar ketujuh itu sama, layar kedua itu yang beda. Source port yang ada di in layer 1025. Cuma kebalikannya di sini ya. Layar 3 juga berbeda. IP sumber dan IP destination-nya itu kebalikannya dari outlier. Layar kedua juga kebeda sama layar pertama masih sama. Layar kedua beda. Ya cuma MAC address-nya dibalik. Nah, yang source jadi destination, yang destination jadi source. Nah, gitu. Setelah itu klik the inbound outbound PDU details ref. Kita harus mengreview outbound dan PDU detail. Nah, ini Ethernet, IP, TCP, HTTP request, lalu outbound Ethernet, IP, TCP, HTTP response. Tuh, bedanya cuman itu ya. Selanjutnya kita next ke box terakhir. Lalu, how many tabs are displayed? The event explain. Ada dua tabs yang ada di box dua terakhir ini. OSI model dan Inbo PDU detail. Nah, yang dimana di OSI model ini yang aktif hanya in layer, outlier-nya kan mati. Nah, kita lihat di inbound-nya ada Ethernet, IP, TCP, dan HTTP response. Lanjut ke part 2.
Jadi di step pertamanya udah kita disuruh close semua yang telah kita buka tadi. Kita udah close ya. Lalu kita selanjutnya tadi kita sudah tutup. Lalu kita suruh ditutup. Lalu kita disuruh mengaktifkan semua checklist ya, iya semua checklist yang ada di filter. Salah. Announce. Nah, jadi semua protokol yang ada di sini nih aktif gitu teman-teman. Selanjutnya jadi di events list ini displaynya apa aja. Tabnya itu ada DNS, ARP, dan TCP, dan HTTP. Nah, selanjutnya kita klik the first DNS. Kita klik DNS pertama. Lalu kita suruh mengeksplor OSI modelnya. Di sini ada yang aktif ya. Nah, di sini ada IP, UDP section, DNS header, dan DNS query. Nah, lalu kita ke layar 7. Nah, di sini ada informasi tentang DNS client sends and DNS query to the DNS server. Lalu kita klik the outbound periodic step. Ini adalah informasi dari nama yang ada di section tadi. Lalu selanjutnya kita klik DNS terakhir. Nah, kita cari DNS answer. Nah, ini IP addressnya 192.168.1.254A. Ini sebagai next addressnya. Lalu at which device PDU capture. Lalu kita bisa ngeliat di sini DNS-nya nih. Lalu find the first HTTP event, kita harus menemukan HTTP pertama. Ini ya. Lalu kita klik. Lalu di sini mana ya? Ini. Nah, ini HTTP pertama. Ini highlight layer 4.
Nah, ini information segment information, the segment number one, the ASIC number one and the data length 102. Lalu selanjutnya in the number in the layers. In layer and outs layer 4 dan 5. Di sini ada berapa layar yang aktif? 1, 2, 3. Ada 4, ada 5 layar yang aktif. Satu dari port, yang kedua ada Ethernet, lalu yang layer 3 ada IP address dan IP source, lalu destination IP-nya, lalu ada layer 4 ada TCP source port, port awal dan port akhirnya, lalu layer 7 ada HTTP-nya. Lalu kita setelah itu langkah G, klik the last TCP event. Layer 4 in the OSI model tab. Berarti kita akan klik yang terakhir. Nah, lalu kita lihat high layer 4. What the purpose the event based on the information provided in the list item. Jadi di layar 4 ini keterangannya tuh ada 4. Yang pertama tuh ada device menutup TCP connection ke 192.168.254 di port 80. Lalu device ini membangun unsharted connection stage untuk ke find wait 1. Lalu yang ketiga ini device ini mengirim TCP find plus ACK segment, lalu mengirim informasi segmen dengan nomor 103 dengan data panjangnya 20 dan nomor 273. Jadi ada 4 item ya dalam informasi. Nah, jadi seperti itu ya pemeriksaan yang ada di 3.5.5 packet tracer. Sepertinya cukup, sudah sampai sini aja. Sudah habis juga sih. Jika saya banyak kekurangan dalam membuat video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.